Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya dapat sebuah kiriman ya. Ini ada sebuah HP ini dari subscriber ya di YouTube. Jadi kemarin nonton video saya tentang HP Nokia dan si pemilik punya HP Nokia ya, Nokia 6 kalau nggak salah, tapi saya kurang tahu serinya. Jadi kronologi awal yang beliau ceritakan, saat dicas terus ditinggal terus pulangnya sudah tahu-tahu mati total ya. Nah, ini saya kurang tahu HP ini sudah pernah dibongkar atau belum sebelumnya. Mari kita cek ya sama-sama. Untuk bungkusnya Vivo teman-teman. Dan buat teman-teman kalau ada yang ingin servis apapun itu ya, baik itu HP atau alat elektronik yang lain, jadi bisa juga ya dikirimkan ke alamat saya dan insya Allah amanah. Yang penting sama-sama saling percaya ya teman-teman ya. Oke, rapi sekali teman-teman packingnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini seperti Nokia 6.1 atau berapa ini. Saya agak kurang tahu ya untuk tipe-tipe Nokia. Wow. Backdoornya sudah terlepas. Dan baut juga ada yang hilang satu kalau nggak salah. Ya, ada yang hilang ya. Nah, ini lanjut ya ke pengecekan. Saya coba cas. Ini karena backdoornya sudah terlepas jadi harus hati-hati karena ada konektor fingerprint. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kronologinya itu sedang dicas terus ditinggal kemana gitu ya, saya kurang jelas kemarin karena chat di WA. Tahu-tahu pulang sudah kondisi mati total. Ini saya mau buka bagian mesinnya dulu ya. Saya mau mengecek baterai. Ini karena ada konektor fingerprint jadi harus hati-hati, jangan sampai sobek ya. Untuk Nokia sendiri produknya itu lumayan jarang teman-teman di tempat saya ya, karena lumayan pedesaan. Saya baru beberapa kali menangani Nokia Android, nggak lebih dari 5 kali kalau nggak salah dari sebelum saya bermain di YouTube. Dan kerusakannya rata-rata mati total sama blank ya. Sekarang cek dulu tegangan baterai. Wow. Oh, selektornya salah teman-teman, kurang fokus. Wah, 0,01 baterainya habis total. Sekarang saya mau coba suntik tegangan baterainya ya. Ini cek dulu untuk IC power. Ini saat saya tes bolak-balik dia nggak gerak ya untuk sisi sebelahnya ya, berarti asumsi pertama untuk IC power ya 50-50 masih bisa dibilang aman karena nggak konslet teman-teman. Ini saya kerik di bagian jalur utama positif dan negatif. Saya akan jumper dengan kabel nanti untuk menyuntik tegangan ya menggunakan power supply. Dan untuk Nokia sendiri seperti part-partnya itu agak lumayan susah.
Jadi di toko-toko online juga tidak selalu menyediakan seperti baterai, buzzer, speaker. Itu lumayan susah. LCD juga lumayan agak susah mencarinya. Oke, sekarang saya kasih tegangan, coba saya naikkan sampai 4. Ternyata tetap tidak ada pergerakan. Ini karena baterainya sudah benar-benar kosong. Jadi mau nggak mau baterai akan saya bongkar. Saya akan suntik langsung ya ke bagian pin positif dan negatifnya. Jadi tidak melewati short protektornya. Nah ini kutub positif dan negatifnya ya, yang seperti apa ini, stainless. Nah ini langsung saya suntik di situ ya. Harusnya menggunakan kabel jumper itu bisa kalau kondisi baterainya tidak sampai habis total ya. Ini habis total 0,01. Itu sama saja tidak ada tegangan sama sekali. Nah ini untuk positif. Jadi ada tulisannya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ampere naik. Kita diamkan saja ya sampai pengisi. Nah ini saya penasaran dengan kondisi mesin. Jadi sambil menunggu baterainya terisi, saya mau mengecek mesinnya ya, seperti apa keadaannya. Masya Allah, bisa dilihat ini guys, fluknya banyak banget sampai kemana-mana ya, basah. Nah, ini kalau dinyalakan apa nggak nge-short ini kalau misal baterai terpasang dan dipaksa nyala. Aduh, kenapa bisa sampai kayak gini nih? Nah ini di sini saya tidak menjatuhkan teknisi sebelumnya ya, cuman kalau bisa dalam pengerjaan serapi mungkin, mau berhasil ataupun enggak, yang penting rapi. Nah ini sudah dibongkar di bagian eMMC nya ya. Padahal kalau kondisi mati total itu memang bisa ada crash di program. Jadi bootloadernya itu korup. Cuman untuk awal kita harus cek dulu dari IC power, CPU bersambut atau enggak, terus lari ke bootloader ya. Soalnya kronologi dari pemilik katanya HP normal, dicas, terus ditinggal, tahu-tahu mati total. Nah asumsi saya larinya ke IC power atau ke CPU. Nah, ini malah sudah dibongkar di bagian eMMC. Ini saya juga nggak tahu ya, di sana itu apa MMC-nya itu diangkat terus diinjek data dengan UV box atau gimana, saya kurang tahu karena pemilik tidak menginformasikan ya. Yang penting saya coba rapihkan. Bisa dilihat teman-teman, fluknya luar biasa banyak. Tadi saya mengangkat platnya itu sama sekali tidak menggunakan flux. Dan ini jika dipasang baterai ya kemungkinan short, itu bisa menambah parah. Nah, ini saya akan cari letak IC powernya karena di sini hanya ada eMMC dan CPU. Ini saya penasaran dengan arusnya. Ini saya jumper dulu ya untuk positif. Saya mau cek dengan power supply. Kalau yang negatifnya bebas ke kaleng, ground juga bisa bebas. Oh ternyata dia gantung 0,1 ampere. Benar ya dugaan saya. Jadi mungkin di teknisi sebelumnya berasumsi bootloadernya error. Jadi saya kurang tahu apa yang dilakukan, apa di
lepas di direct datanya atau gimana, saya nggak tahu ya. Ini saya sudah lepas ya untuk IC power. Ini IC powernya ada dua, yang satunya source power kalau nggak salah, sama-sama Qualcomm mereknya. Untuk gantung 0,1 untuk pengalaman yang sering saya alami ya, jadi dia bisa di IC power, bisa di CPU. Jadi asumsinya seperti ini teman-teman. Kalau 0,1 berarti IC power dia mengirim tegangan dan arus ya, cuman dari CPU itu tidak menyambut, jadi hanya mentok. Dan apabila CPU nya itu sudah lumayan parah ya, jadi saat tombol power ditekan, jarum ampere di power supply dia naik, dan saat dilepas dia juga ikut turun. Itu tandanya sudah nggak bisa tertolong ya. Dan ini saya mau iseng-iseng berhadiah, jadi saya mau coba rehot untuk IC power dan source powernya ya, siapa tahu masih bisa tertolong. Meskipun tadi saya melihat eMMC sudah pernah dilakukan pembongkaran, tapi nggak ada salahnya, siapa tahu masih rezeki. Ini saya menggunakan panasnya sekitar 400, dan untuk anginnya 3,5. Disesuaikan saja ya dengan blower masing-masing, karena beda merek, beda tekanan dan suhunya ya. Oke, tunggu kering. Ini saya penasaran. Kalau misal gagal ya karena nggak saya ganti, saya belum punya stoknya untuk tipe ini. Oh, masih sama, tetap gantung di 0,1. Asumsi pertama IC power bermasalah, dan yang kedua CPU. Jadi harusnya kalau 0,1 sudah bisa menghantarkan untuk IC power, analisa saya, dan harusnya CPU itu menyambut ya, jadi naik ampernya. Setelah CPU menyambut, baru eMMC membaca data. Ini baterai sudah saya cas, dan baterai kondisinya masih aman, sudah 3,7 volt. Dan ini akan saya konfirmasi dulu ya ke pemiliknya untuk lebih lanjutnya bagaimana, apakah ganti IC powernya, ganti CPU dan eMMC. Nanti saya konfirmasi dulu, saya musyawarahkan. Soalnya kalau misal penggantian 3 part, IC power, eMMC dan CPU, harganya lumayan, jadi menurut saya kurang worth it. Itu juga kalau untuk IC power atau CPU dan MMC itu tidak satu kali jadi, biasanya bisa sampai 2 kali atau 3 kali itu baru jadi. IC power juga sama. Jadi yang jelas untuk modal lumayan banyak kalau HP ini mau dibangkitkan kembali. Sama sekali nggak ada respon. Oke, saya tadi sudah sempat mencari di toko online juga, untuk IC powernya lumayan susah untuk nyarinya. Aduh, belum rezeki ini guys. Yang penting diambil hikmahnya ya, dan ilmunya. Sama-sama kita belajar. Dan saya mau konfirmasi ke pemilik dulu gimana kelihatannya. Kalau misal ya eksekusi, nanti saya akan upload kembali ya di video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini. Semoga bermanfaat.
akan tetap saling berbagi ilmu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.